Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas yang berjudul Ejaan yang disempurnakan edisi 5. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Pertama, Afdan, kedua Gaton, ketiga Cici, keempat Jennifer, kelima yaitu saya sendiri Anam, keenam Muti, selanjutnya Rama dan Rina. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran suatu satuan bahasa. Pengertian dalam KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam membentuk huruf dan tanda baca dalam tataran wacana. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kedua ada konsepsi ejaan. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Pengertian senada dengan KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Berdasarkan konsepsi ejaan tersebut, cakupan bahasa ejaan membicarakan 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan kata, 3. Pemakaian tanda baca, 4. Penulisan unsur serapan. Keempat aspek ejaan tersebut ditata dalam kaidah ejaan yang disebut ejaan yang disempurnakan sejak 1972. Selanjutnya akan Yang pertama ada pemakaian huruf. Pemakaian huruf diantaranya mengenai huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan yang terakhir huruf tebal. Yang pertama ada huruf abjad, yaitu abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Yang kedua ada huruf vokal, yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Yang ketiga ada huruf konsonan, yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat ada huruf diftong, yaitu di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman. Lanjut, yang E ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan seperti KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya, huruf konsonan gabungan KH dalam kata khusus yang berada di depan kalimat, NY dalam kata banyak, dan SY dan dalam kata musyawarah yang sama-sama berada di tengah kalimat. Lalu ada huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai juga sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Huruf kapital tidak bisa dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau suatu ukuran. Lalu ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat, dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Lalu yang terakhir ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal juga dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam penulisan kata, terdapat beberapa aspek, seperti yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Lalu, saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. Di selanjutnya, ada kata berimbuhan. Imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya, berjalan, berkelanjutan, mempermudah. Lalu, ada gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, model linear, kambing hitam, dan persegi panjang. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut.
A. Jika dilakukan kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Misalnya, buah, main, niat, dan saat. Selanjutnya ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Selanjutnya ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, Ahan Nasution dibaca Abdul Haris Nasution, lalu H. Hamid alias Haji Hamid, lalu Suman HS atau Suman Hasibuan. Terima kasih, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, dia akan datang pada pertemuan itu. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet. Bukan barang asing lagi. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai penggantian kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membuka buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, ibu membaca cerita pendek. Selanjutnya D. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Hanya 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Selanjutnya E. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkannya juga cara-cara baru. Nelayan pesisir itu berhasil membudayakan rumput laut. Kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Parut jenis ini memudahkan kita mengukur kelapa. F. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Dan selanjutnya G. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Dan tanda tanya dipakai dalam tanda kurung atau menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah, menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya Taman Laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak pada tepat waktunya. Masa bersikap seperti itu merdeka. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penulisan unsur penyerapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, dari bahasa daerah hingga bahasa asing. Misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Bali. Bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang
belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, expression, de home, par a home. Kedua unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan. Yang pertama, AA. Dari bahasa Belanda menjadi A, contohnya pal, bal, aktav. Yang kedua, CK menjadi ke, seperti cek, tiket. Dan ketiga, NG, tetap NG, seperti konsigen dan kongres. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, baik. Kesimpulan dari materi ini, ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata. Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekadar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menulis bahasa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.